Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat podcast Suara Anjani di mana saja berada, kembali jumpa pada kesempatan saat ini. Di podcast Suara Anjani, kita akan membahas tentang 1 tahun kepemimpinan Bupati Lombok Timur Haji Chairul Warisin dan Haji Edwin Hadi Wijaya setelah dilantik oleh Presiden Prabowo di Jakarta kalau tidak salah sekitar tanggal 20 Februari 2025. Dan sahabat podcast Suaranjani, pada kesempatan ini hadir di ruang podcast Suaranjani pengamat politik kita yang sudah cukup familiar, yaitu Bapak Dr. Muhammad Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat saat ini? Alhamdulillah. Baik, sahabat podcast Suaranjani, kita akan berdiskusi terkait dengan bagaimana apa pencapaian kepemimpinan Haji Ron Edwin ini dalam membangun Lombok Timur di 1 tahun terakhir ini. Dan kita langsung saja mungkin Pak Saleh mungkin bisa memberikan gambaran kita dulu. Pertama, melihat 1 tahun kepemimpinan Haji Chairul Warisin dan Haji Edwin ini, melihatnya apakah ini biasa-biasa saja atau ada yang mereka lakukan untuk meningkatkan pembangunan maupun kesejahteraan masyarakat Lombok Timur seperti visi misi SMART-nya? Ya, baik. Terima kasih. Kalau kita mau melihat ya, apa yang sudah dan akan dilakukan oleh, satu rezim, maka, eee, dokumen yang bisa kita pakai adalah RPJM-nya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Panjang iya. maupun Jangka Menengah, ya. Mhm. Nah, kalau di Ron Edwin ini kan jangka menengahnya itu RPJM 2025-2029. Iya, Jadi itu yang menjadi skala 5 tahun ya? dokumen, yang bisa kita lihat apa visi misi ada di situ, lalu Mhm. kemudian bagaimana implementasi 1 tahun ini. Nah, kalau kita lihat di, RPJM, 2025-2029, di situ ada skala prioritas Iya. yang mereka ini seperti misalnya soal pelayanan publik, ya, Mhm. kemudian soal peningkatan kualitas hidup, kemudian Kesehatan. ya kesehatan dan segala macam itu Mhm. adalah prioritas dari RPJM ini. Nah, sehingga kalau kita lihat, rentetan kegiatan yang program yang Iya, coba iya. dilakukan oleh Heron ini misalnya awalnya dulu kita, pernah mendengar bahwa orang ketika bicara kesehatan, orang tidak perlu berpikir macam-macam, suruh bawa KTP selesai. Tapi Cukup. faktanya Sampai sekarang ini? sampai sekarang, apalagi dengan kebijakan pemerintah banyak yang orang tiba-tiba tidak ada Tidak ada. BPJS-nya, Iya, tidak iya, iya. aktif. Nah, ini problem. Kemudian misalnya untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, Mhm. memberikan keamanan pangan, Pangan, kemudian sandang pangan. ada 40 miliar digelontorkan Iya, iya. bantuan. Bukan 20 bantuan sosial sebenarnya, itu adalah menurut mereka, pemerintah Iran itu upaya adalah menekan upaya mengurangi terjadinya inflasi. inflasi di daerah. Faktanya, Nah, faktanya kita bagaimana ngukurnya gitu ya, gimana korelasinya di ngukurnya? mana gitu? Nggak ada korelasinya, dan yang Oh, menarik itu memang ternyata itu bukan bantuan sosial itu ya. mhm, Karena bukan bantuan sosial karena, leading sektornya bukan dinas sosial tetapi dinas perdagangan. koperasi ya? Dinas perdagangan, Iya, bukan iya. koperasi malah, Oh, iya, iya. dinas perdagangan aja. Nah, kemudian, ada bantuan untuk 20 miliar 20 miliar untuk ke untuk UMKM. UMKM. Ya kemudian, Datanya sampai hari ini kita problem misalnya di Bank BRI yang harus double. double gitu ya, harus Itu mengembalikan sekian bagaimana itu? miliar. Ini kan apa ya, saya dulu pernah bilang mestinya belajar dari bantuan 40 40 miliar miliar pertama mestinya, ya, datanya tapi dulu. ternyata itu tidak belajar dari Terulang situ, lagi ya. terulang kembali. Yang Jadi artinya bahwa saya lihat secara umum, 1 tahun ini, Iran ini mhm, sedang berusaha sangat keras untuk memberikan, apa ya, janji-janji politik pada ini, iya, iya, pemenuhan, pada pemenuhan janji politik iya, kepada kepada pendukungnya. pendukungnya bahwa Iya, benar apa yang saya iya, janjikan dulu. saya janjikan seperti itu tuh. Walaupun sebenarnya
susah untuk mengukurnya, ini Oke. benar apa tidak gitu Berarti ya. walaupun Iya. bertameng di atas nama rakyat, Ini tapi faktanya dari data itu itu membuat mengkerut, anu kita iya gitu iya ya, iya iya. "Ini kok bisa begini?" Gitu ya. Jadi bener nggak sih pendataannya gitu. Mhm. Nah, saya kira ini adalah perlu dikoreksi gitu Iya ya. iya. Bahkan kita dengar tahun ini juga akan ada lagi Ada gitu ya. lagi sekitar 40, Nah, 30-an waktu ya, 30-an miliar ya. miliar kalau nggak salah. Nah, Kita harapkan datanya juga datanya mestinya harus diperbaiki iya, gitu ya, di bukan kita nggak setuju ya. mhm, Nah, itu kita senang lihat orang masyarakat itu masyarakat ya. diberikan bantuan, Oke, mereka bisa hidup dengan nyaman, dengan mhm, baik gitu ya. Lah, tapi tolonglah diperhatikan sesuai supaya adil gitu ya. oke, Jadi jangan hanya bukan gara-gara dia bukan pendukungnya, lalu kemudian dia diabaikan gitu ya. diabaikan. Mhm, Yang mendukungnya walaupun mungkin ndak pantas untuk dapat, dipantas-pantaskan. dipantaskan. Nah, ini kan sangat, tidak benar itu ya. Ya, Baik karena baik baik. uangnya itu bukan uang, Uang dia, mereka gitu ini ya, uang itu rakyat sebenarnya uang ya. rakyat, maka harus Mhm, memang ini ke rakyat. Dan kemudian selanjutnya, memang kita juga harus membuka data bahwa walaupun data ini juga mungkin perlu diperdebatkan, mhm, misalnya soal pertumbuhan yang sampai 6% gitu ya, 6%. yang dari sebelumnya itu hanya 4, sekian persen, Mhm, lalu kemudian ada IPM yang naik naik gitu ya, 72, sekian persen, 0,78% iya ada iya iya. kenaikan gitu ya. Kemudian, data juga mengatakan misalnya ada tingkat kemiskinan Kemiskinan yang menurun menurun. gitu ya, dari 13, Iya sekian iya. 14, sekian jadi 13, sekian. Mhm, Itu sebenarnya data yang, dulu waktu zamannya Sukiman, mhm, itu juga masih mengejar angka itu, lanjut, tapi oke. nggak sampai Nggak di situ. sampai. Ini mungkin Nah nah itu dianggap mungkin, dianggap sebuah ini ya, pencapaian ya? prestasi, pencapaian Oke, gitu ya. Nah, oke itu secara data, tapi memang bicara kalau kita menguliti secara lebih mhm, dalam lagi gitu ya, pertumbuhan itu sebenarnya gimana? itu siapa sih yang Oke oke, menikmati gitu ya. menikmati. Oke, Sementara kemiskinan ekstrem masih masih cukup banyak, tinggi ya di tinggi. Lombok Timur ya? Kita kan hanya tahu kalau misalnya bicara soal pertumbuhan kan itu soal misalnya di situ, pendapatan per Pendapatan kapita, iya, kesehatan meningkat, meningkat, pendidikan meningkat, IPM ya IPM meningkat meningkat, kan juga. di situ kan anunya. Iya, Sehingga barometernya ya? itu parameter-parameter bisa Barometernya, ya dipakai. ya. Nah, saya kira, data-data tadi itu masih perlu perdebatkan gitu Iya. ya, perlu kita telusuri secara kualitatif itu seperti apa. Ini Ya, pemerintah membuka nggak data-data seperti itu? itu di BPS ya, Oh iya, BPS. mhm, BPS kan itu dia punya data, mhm, data yang bisa memang setiap saat itu bisa diakses. diakses ya? Dan Mhm, dia juga setiap tahun pemerintah Lombok Timur itu kan yang namanya data Lombok Timur dalam angka. angka, Nah, itu biasanya dia setiap tahun itu oke, mengupdate, baik. seperti itu. Baik, nah itu terkait dengan, prioritas utama ya, Iya, di pendidikan, kesejahteraan maupun kesehatan. Walaupun seperti yang disampaikan oleh Pak Saleh tadi, apa yang disampaikan oleh Bupati bahwa tanpa ada ini yang boleh langsung dirujuk, tapi mhm, faktanya juga di bawah iya masih simpang siur dan iya, mungkin secara secara, kualitas pelayanan mungkin perlu ditingkatkan ya, kalau saya melihat sekarang ini. Dan mungkin yang perlu juga nih Pak melihat bagaimana terkait dengan program prioritas salah satunya adalah soal infrastruktur. Nah mhm, ini ada di beberapa media, bupati kita atau pejabat kita mengatakan bahwa 2026 ini kayaknya kita berat dengan adanya pemangkasan yang pasar. cukup tinggi dari pusat. Terkaitlah dengan soal infrastruktur yang disebut kemarin disetujui oleh dewan, yaitu tahun jamak itu. 250 miliar itu. Ini bisa terlihat nggak sekarang ini menurut Mas Saleh? Ya, kalau kita lihat data kan itu ada beberapa ruas jalan ya yang Mhm, coba, di Terarek dan di beberapa tempat itu, yang memang mereka sedang ini, mhm, untuk, mengerjakan. menggiatkan ya, Iya iya, mewujudkan. mewujudkan itu. Heeh, Nah, sebenarnya dulu kalau nggak salah pernah kita bahas ya, mhm, soal, 250 mewujudkan tahun jaman miliar itu. itu yang, pinjaman itu ya, Iya, yang, pinjaman bunga lunak gitu bunga ya, lunak, bahkan iya tidak tidak iya. tidak ada bunganya. Oke, Ya, karena itu, memang yang mengerjakan memang orang yang mengasih minjem gitu mengasih ya. pinjam. Oke, Jadi, logikanya memang ya memang untung di tukang yang ngasih pinjam ngasih sebenarnya. pinjam ya? Karena akan Heeh, dibayar terus kan? sementara dia dapat proyek terus Oh gitu iya ya. iya iya. Oke, Jadi, menurut saya, itu
itu adalah upaya ya, Mhm. upaya oleh, pemerintah hari Betul, ini ya. dalam rangka itu tadi, yang Mhm. tadi saya bilang, sebagai prioritas utama itu pelayanan publik Pelayanan publik. pelayanan publik. Mhm. Karena semakin, baik, jalan gitu ya, Mhm. maka ini akses akan semakin baik gitu ya, Mhm. ekonomi semakin jalan, pelayanan publik akan semakin lancar gitu ya, Iya, ya. sehingga produk ekonomi masyarakat akan semakin baik. Nah itu Mhm. memang, idealismenya begitu. Iya. Nah cuman yang menjadi, pertanyaan publik adalah, apa masalahnya kemudian dengan pemangkasan lalu implementasi Informasinya tidak jalan, di gitu jalan. ya. Itu kan, memang kalkulasinya seperti apa, seolah-olah dengan pemangkasan sekitar kalau nggak salah 500 miliar 500 ya, iya, iya. Tidak itu, bisa berbuat tidak apa-apa. Tidak. membangun apa-apa Iya, iya, gitu iya. ya. Nah sementara di satu sisi, beberapa beberapa tempat itu kan ada ada Efisiensi efisiensi-efisiensi. anggaran. Nah Oke. efisiensi-efisiensi itu sebenarnya itu kan bisa dilakukan, Mhm. mungkin contohnya lah, yang di Maluku Utara itu si Sely itu Value ya? gubernur Mhm. yang, yang cantik dan Mhm. kaya itu kan bisa sampai 32% Persen pertumbuhan, ininya gitu ya, ekonominya? ekonominya. Iya, Itu iya. luar biasa, itu sangat luar biasa. Padahal sama ya? Iya sama, maksudnya itu Iya. kan dipangkas juga dia tuh gitu Baik. ya. Berarti Cuman itu memang ada upaya ya? kreativitas ya, Ya, upayanya luar kreativitas, biasa, baik. kreativitasnya luar biasa, dan efisiensi benar-benar Dilakukan? dilakukan Iya, gitu iya. ya. Nah Menca men pertanyaannya me me menyelesaikan skala iya prioritas. skala prioritas gitu ya. Mmm. Nah pertanyaannya, apakah daerah-daerah di Indonesia itu nggak ada yang bisa seperti itu? Oke. Oh dia bisa kok, Kita kita nggak bisa, bisa. gitu loh. Oh, berarti tidak jadi alasan ya bahwa pemangkasan anggaran itu untuk tidak bisa berbuat. Nah, saya pikir nggak bisa jadi alasan. Iya, Oke, iya. kalaupun itu bisa mengganggu operasional gitu ya, Mhm. ya itu operasional, Pak, gitu Iya, ya. iya, iya. Tapi kalau berkegiatan ya memang kan itu sudah anggaran kan sudah ada ya, Sudah ada ya? sudah ada. Mhm. Paling memang akan mengganggu pos-pos tertentu, Iya, itu iya. pastinya gitu ya. Karena Baik. mereka sudah membayangkan, merencanakan di anggaran mereka itu Iya, di akan DIPA seperti ya? seperti ini gitu ya. Tapi ketika Mhm. ada pemangkasan Harusnya itu sudah ada apa ya, iya mestinya sudah ada ancang-ancang plan ya? B Iya, gitu ya, klaim ya, plan B oke. yang harus dilakukan. Baik, itu seharusnya tidak menjadi alasan ya, soal ini adalah pemerintah harus sudah jalan. Iya Nah, kita melihat bagaimana sekarang ini terkait dengan upaya pemerintahan Haji Iron ini untuk memenuhi janji politik itu, seperti yang dikampanyekan pada waktu pilkada itu, contoh umpama bagaimana sekarang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, apa hanya dengan melakukan, bansos itu, upaya-upaya itu atau ada upaya lain yang harus dilakukan? iya, saya kira gini, bansos itu kan, kayak apa ya, itu seperti, Stimulan ya? stimulan Iya, namanya stimulan itu kan dia tidak berkelanjutan ya. berkelanjutan. Sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat itu lapangan pekerjaan. Mmm, Jadi kita sampai hari ini, kita nggak pernah tahu merilis data. data gitu ya, Mhm, berapa, lapangan kerja yang sudah dihasilkan oleh, pemimpin kita hari ini, dalam jangka 1 tahun dalam ini? jangka setahun ini, gitu ya. Ah, gitu. Karena oke, mesti dia akan bilang, "Oh banyak MBG Banyak di MBG, Lombok Timur," itu mungkin gitu akan ya. menjadi Nah, klaimnya MBG itu kan bukan programnya bupati. bupati, Itu itu adalah adalah program dari oke, pusat. Nah, walaupun kemudian itu nanti akan berasa bahwa gara-gara MBG MBG kami banyak dipotong segala macam gitu ya, oke, tetapi menurut saya itu, ada satu kabupaten yang cukup menarik ya. mhm, Kalau nggak salah itu, Kabupaten Sragen, misalkan, Sragen itu, mhm, dia setiap tahun kemarin dia sudah meliris, lapangan kerja itu sekitar 32.000 lapangan kerja, tahun pertamanya. tahun pertamanya. Kita belum Nah, ada, kita Lombok Timur ini mana mana data datanya? itu. Kalaupun Wah, memang diklaim ini MBG ini oh tapi no, datanya. ya itu nggak bisa, Iya, iya, karena di iya, satu sisi juga, itu bukan bukan prestasinya iya, bukan program juga ya, programnya dia iya, gitu ya, iya, itu adalah program pemerintah pusat. Nah, mhm, ini Lombok Timur apa iya, iya. ininya gitu ya. Sampai hari ini Masnya belum lihat Eee, datanya? apa, misalnya kalau Lombok Timur Mhm, ini okelah paling dia akan bicara misalnya, mhm, apa namanya, Dinas SDM itu, mhm,
mampu merekrut P3K paruh waktu yang 10.000 sekian. Oke. Apakah itu menjadi sebuah prestasi gitu ya? Iya, Berba walaupun informasinya honornya sampai hari ini belum jelas iya, ya? itu kan sebenarnya begini, Iya, kalau ada 2 kan, ada paruh mhm, waktu, ada penuh waktu iya kan. iya, Kalau penuh waktu itu dia ya sudah, aman itu kalau ya, aman sudah 5 tahun ke depan aman. aman ya. Lah, kalau yang paruh waktu ini masih kembang kempis ya, Iya iya, karena diserahkan kepada daerah, instansi instansi, di mana dia bernaung, oke, yang honornya tidak berubah sama sekali. mmm, Mungkin bedanya itu dia dapat NIP. dapat SK, Iya, ada SK, ada NIP-nya. mmm, Nah, itu bahkan kemarin kan sempat juga ada heboh dipotong potong pajak zakat lah, ya, macam lah gitu ya. walaupun tidak Iya, tidak ada dibantah gitu. jadi kan, apakah itu kemudian sebagai satu ini, sebenarnya menurut saya begini, itu kan sebenarnya bukan lapangan pekerjaan baru gitu Mereka ya, kan sudah kerja itu lebih sudah dulu di kerja udah situ, lama, ini heeh, hanya soal pengakuan, memformalkan saja, iya, ya pengakuan saja, pengakuan oke, saja. jadi tidak bisa diklaim Iya, gitu nggak ya. bisa diklaim gitu ya. Tapi secara real memang kita belum lihat data real ya untuk Saya belum pertumbuhan, melihat, ya. lapangan pekerjaan di Lombok Lapangan Timur. pekerjaan di Lombok Timur belum. Oke, Ya, jadi saya kira ini mungkin, ke depan ini ya tantangan ya? harus Mhm, digenjot ya Lombok Timur. Jadi kalau oke, bilang mesejahterakan itu nggak cukup dengan bansos saya kira udah ya, cukup ya? nggak cukup. Oke. Oke, baik, itu terkait dengan kesejahteraan masyarakat ini adalah salah satu yang sangat vital ya, di mana-mana mungkin, Iya, ini adalah, parameternya harus seperti itu, iya iya, PM itu ya kesejahteraan, pendidikan, lapangan pekerjaan, itu adalah bagian yang tidak bisa lepas dalam betul, iya, membentuk ada peningkatan maupun tidaknya peningkatan sebuah IPM di daerah itu. mhm, Nah, tentunya sekarang berkaitan dengan kesejahteraan ini tidak lepas dari tentunya infrastruktur yang memadai yang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Seperti yang disampaikan dari Pak Saleh tadi, nah beberapa jalan ini kan sudah mulai dicoba iya, perbaiki ditambal ya. ya, perbaikilah oleh Hadiron dan sebagainya. Nah, mungkin sekarang terkait dengan peningkatan ekonomi dan infrastruktur itu, apa yang harus dilakukan atau pasar yang melihat dalam peningkatan ekonomi ini sekarang? Sebenarnya kebutuhan real masyarakat itu kan, kita tahu masyarakat Lombok Timur itu kan dia 80%, 75, 80% itu adalah petani. Petani? Nah, pertanyaannya adalah, apa kebutuhan petani hari ini? Mmm, Oke, kita bilang butuh pupuk bersubsidi, dulu gitu ya. itu janji Iya, utama kan? jadi ya, Heeh, karena sekarang kan naik turun 20% ya kalau nggak iya salah iya, ya. Kemudian yang kedua, kita butuh petani itu jalan akses, usaha tani, iya, akses usaha tani. jalan usaha tani, Ada ya. nggak sekarang ini Nah, dibangun? ya mungkin perlu kita cari data itu ya, Dari apa pemerintah, pemerintah media nggak pernah kita nggak dengar, pernah ya? nggak pernah kita Lalu dengar. bagaimana kita bisa Ya, bahwa peningkatan petani oke. itu Kemudian, irigasi ah, pertanian, ya, mhm, irigasi pertanian. Nah, apakah itu sudah di ini, atau semoga saja itu sudah ada di rancangan mereka gitu, rancangan mhm, mereka. Kalau itu tidak ada gitu ya, iya iya, sebenarnya kita menghayal soal itu tadi, peningkatan ekonomi. peningkatan ekonomi itu. Oke, Karena akses kita di situ, kalau petani itu mmm, nggak punya akses di situ, akses pupuk iya ya, iya, akses modal gitu ya, kemudian akses, tadi iya, apa, jalan gitu ya, jalan, ya, jalan tani usaha, iya, jalan usaha tani, irigasinya itu tidak jelas gitu ya. mhm, itu kayaknya Nggak menghayal bisa, aja ini itu menghayal untuk kita gitu. meningkatkan perekonomian Jadi kita. tidak ada bedanya sama kemarin-kemarin gitu ya. Nah, Oh maka gitu, saya kira infrastruktur-infrastruktur tadi, dasar mhm, itu harus dipenuhi iya iya iya, supaya kita bilang, "Oh ya, Anda ini sudah kita buatkan jalan, mhm, Anda sudah kita kasih pupuk yang murah," gitu mhm, ya. Kemudian kita sudah aktifkan PPL-PPL di semua tempat semua tempat itu, itu, supaya peningkatan ini, iya iya, swasembada pangan itu terjadi gitu ya, muncul ya, konsisten gitu, oke, terpenuhi. Tapi itu belum belum kan belum dilihat belum ya, kita lihat itu. Nah, mhm. ini saya pikir tantangannya ke depan seperti itu. Jadi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat ya harus infrastrukturnya harus Iya, jelas, infrastruktur pertanian harus diperkuat. harus dibuka. Nah, kemarin kalau tidak salah di mana beliau Pak Bupati mengatakan bahwa harga cabai itu sekitar 160.000 per kilo. Iya. Itu sangat mendukung oleh bupati itu. Iya, Ini jelas itu inflasi naik dong ya. iya, ini bagaimana ini korelasinya maksud saya, sementara kan Iya, ada oke. satu sisi menekan inflasi, sementara di sisi lain bupati sangat mendukung, Iya, itu senang malah.
dan Ya. mengarahkan masyarakat kita di halaman-halamannya dibuat. Untuk nanam cabe ya. Nah, itu Pak Saleh melihat apa itu? Ya gini ya, jadi, memang saya lihat, pemerintah itu kan dilematis saya Iya lihat iya. ya. Jadi di satu sisi, eee, harga tinggi ini kan yang diuntungkan petani. Petani. Ya. Ya jadi, mungkin saja waktu itu, Iron ini bicara di depan petani ya. Petani, ya ya. Oh, mesti dia dukung, ya Dukung. mesti dia dukung, ya Oke. gimana pun, wah ini petani harus diberikan, Senang. harus Ya. harus diberi buat senang gitu ya. Oke. Apalagi Prabowo bilang petani kita harus punya jam, Ya. kemudian dia malam-malam pergi ke karaoke gitu ya. Wah ini apa ya, seperti kita dibuai gitu ya, Dibuai, betul. dibuai. Diajak menghayal Ya aja gitu. diajak menghayal gitu ya. Heeh. Nah, sebenarnya harus konsisten saja ngomong, "Oke, dengan kondisi ini, mungkin hari ini saja Anda ini, Iya, naik. Anda naik ini ya, Iya. tiba-tiba nanti Anda akan down gitu ya, Iya, turun. terus turun." Iya iya. Maka saya kira yang penting di sini adalah pemerintah harus menjamin harga itu. Oke. Jadi Dengan jangan melakukan bangga dengan itu. dengan Justru kita ini sedang pemerintah sedang bilang, "Kami nggak mampu mampu. mengatur Iya ini, iya. makanya terjadi seperti ini." Iya Gitu ya, loh. notabene-nya kalau barang-barang naik kan terjadi inflasi kan, Iya, jadi artinya bahwa posisi pemerintah di sana itu mengatur harga, mengatur supaya stabil, stabil bisa gitu ya. terjangkau oleh masyarakat juga Justru kan. kalau dia bangga itu berarti dia tahu diri lemah gitu kan, ada kelemahan. Jadi mestinya dia harus bilang bahwa kondisi fakta di lapangan itu Mhm. seperti itu, nah maka kami pemerintah ini berusaha untuk menstabilkan harga Dengan itu. cara umpama Iya, apa, pasar jangan murah apa. iya, jadi mau pasar Iya iya murah iya atau iya iya. dengan operasi pasar apa Pasar, gitu ya, itu cuma menstabilkan. apalagi dengan Tidak ini puasa ya, iya iya, menjelang Idul Fitri kebutuhan juga. masyarakat kan banyak Iya iya, gitu ya. ini harusnya pemerintah hadir ini. Iya, betul betul. Saya Nah, pikir itu dalam rangka tadi untuk kalau, mengurangi ya, mengurangi mmm, apa namanya, mengurangi, beban beban masyarakat ya, masyarakat. maka saya pikir memang, pemerintah harus hadir di situ Iya iya iya. untuk melakukan tadi. Baik, memang ini agak, kondisi pelik ini Pak Saleh dengan Mhm, kondisi ekonomi kita ini sekarang ini, apalagi, di tingkat pemerintahan desa juga mau tidak mau, iya karena dananya juga dipangkas sekitar 1 miliar iya iya, untuk, Koperasi Merah Koperasi Putih ya. Merah Putih ini, sehingga melihat pemerintahan desa ini juga agak lesu sekarang ini. Karena tidak ada yang mereka bisa kerjakan, semua sudah Oke, apa ya, sudah diambil sama pusat semua. Pak Saleh melihat ini juga ada pengaruh, berpengaruhnya iya, juga sangat di berpengaruh. daerah itu, Jadi sangat berpengaruh. Karena gini, karena program-program pemerintah pusat ini memang kelihatannya ini semua terfokus ya, terintegrasi ya? tersintegrasi, Mhm, terpusat, dan dampaknya itu ke desa, ya. mmm, Dan, dengan adanya ini maka relasi kabupaten sama desa juga terjadi ini, apa gap ya? namanya, gap gitu ya, Iya jadi iya, fluktuatif dan gap gitu ya. mmm, Terakhir kemarin misalnya soal, honor ADD mereka yang nggak turun ya. 2025 ada yang Ya, jadi belum cair 2006 itu, awal juga kemarin kan sempat ya itu ya. sempat hearing ya, Ya karena memang problemnya dari daerah juga dia ada itu tadi gitu ya, iya ada problem anggaran oke tadi gitu ya, menunggu, menunggu dari pusat iya itu. iya, Sementara di desa ini kan dia sudah membuat anggaran segala anggaran, macam, perencanaan anggaran sudah BUMDes segala macam lah iya gitu ya. iya iya, Nah, akhirnya mereka nggak bisa apa-apa. sama, Dia hanya dikasih 200 sampai 300 mmm, juta gitu ya. Sementara gaji mereka nggak boleh dari DD, bisa dia iya, harus dari ADD. ADD ya, Ya dari, 10% dari DAK, iya DAU iya, yang, mhm, dari pusat. iya iya. Sementara itu juga pemerintah daerah dipotong misalnya. Ini kan menjadi Jadi relasi antara lingkaran bupati apa sama ini? Iya kabupaten iya. sama desa kan jadi problem Iya, gitu ya. akan Ini terus emang akan terjadi gap terus kalau nah begini. kan jadi kabupaten itu memang akan menjadi sandaran terus ini Oh, gitu ya, hantaman sasaran terus terus ya dari iya, desa, di dan desa akan ini. dikonfrontasikan dengan Ya desa nanti, iya, jadi ar tameng. artinya apa, pemerintah pusat ini ya harus bertanggung jawab menurut saya Iya ya. iya, Jadi jangan jangan dibiarkan begini ya, kondisi kasihan ini ya. jangan Mhm, seperti terus ya, begitu kasihan di ya. desa ini. Oh oh, Ya sehingga kondusivitas di desa, di daerah itu sangat sangat ini, iya, sangat pengaruh gitu berpengaruh ya, juga ya, besar. sangat berpengaruh. Baik, kita sedikit kembali terkait dengan, peningkatan ekonomi yang, dijanjikan oleh Haji Iron dan, Edwin terkait dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan. Nah, bagaimana sekarang melihat ini Pak Saleh dalam keterbukaan informasi sekarang ini di eranya Haji Iron ini? Ya, eee,
Jadi saya melihat kalau kita buka webnya Lombok Timur Iya. ya, itu, kita memang kita bisa bisa melihat ya, Mhm. ada anggaran di Ada situ. nggak? Mhm. Bisa dicek di webnya itu Iya ada ya. anggaran yang bisa diakses ya. Mhm. Artinya bahwa dari segi akses anggaran itu boleh dilihat gitu ya, Iya. dipantau oleh masyarakat. Itu masih Eee, bisa. Masih bisa Iya, oke. diakses ya, masih bisa Mhm. diakses. Cuman implementasinya itu seperti Oke. apa, itu yang mungkin, Hasil-hasilnya. sarannya hasil-hasilnya itu ya Heeh. juga perlu diekspos gitu ya, Oke, perlu dipaparkan. perlu dipaparkan ya. Mhm. Ya contoh menarik ya, di Lombok Timur kan okelah di situ sudah ada pendapatan tiap hari itu sudah terakumulasi. Oh Saya lihat ya, itu di oke. Bapepam ya, di BPAKD, BPKD. BKD. Badan Pendapatan Daerah itu ya. Iya ya. Itu terpampang setiap hari misalnya Bapeda. kan, di Bapeda. Bapenda Iya, kalau nggak salah. Bapeda. Nah, jadi itu bagian dari itu. Bahkan, di media sosial kalau kita lihat Mhm. di Jawa Barat misalnya, Iya ya. itu dipaparkan, Diakses ya, hak masyarakat. dipaparkan, Hasilnya. hasilnya setiap Mhm. hari itu berapa miliar Mmm. itu dari pos-pos mana saja. Wah, itu kan transparansi yang bagus. Karena memang sebagaimana pernah kita bahas dulu, Mhm. eee, apa namanya, konsep demokrasi ini karena Mhm. dipilih langsung oleh rakyat, maka dia bertanggung jawab pada rakyat. Oke. Maka cara-cara penggunaan media sosial itu penting dilakukan dalam rangka ini Akses informasi. pertanggungjawaban kepada rakyat. Oke, baik. Nah, kemudian kalau akses informasi yang lain ya tentu sebenarnya itu di semua instansi pemerintah Mhm. itu kan ada kewajiban, ada Kewajiban. PPID ya. Mhm. Itu PPID itu artinya itu apa namanya, Informasi keterbukaan informasi informasi publik ya? publik ya. Iya ya. Itu wajib memberikan informasi-informasi ada namanya informasi, kapan saja ya, Mhm. serta-merta, Heeh. ada yang Iya dikecualikan, iya itu iya. memang harus disampaikan di situ. Tapi yang, serta-merta kemudian yang harus ada, Mhm. itu memang harus bisa diakses ya. Diakses ya? Baik itu di tingkat sekretariat daerah, Mhm. sekretariat dewan maupun OPD-OPD yang ada. Itu Sekarang di memang Lombok Timur, nah, saya lihat Pak Saleh melihat di apa? webnya Lombok Timur itu sudah ada Sudah ada ya, ya? sudah ada. Mhm. Cuman mungkin yang belum begitu ini adalah akses, Pencapaian? pencapaian, lalu Oke. kemudian peraturan-peraturan baru, Mhm. perda-perda baru, mungkin perda-perda lama juga sudah banyak yang memang nggak bisa kita akses ya. Akses ya? Nah, mungkin nggak tahu informasinya, Mhm. kurang lengkap atau seperti apa, ya itu juga saya pikir baik ke depan ini untuk, digitalisasi Iya itu ya. penting Betul ya, ditingkatkan ya. ditingkatkan ya? Ya, karena Baik. itu wajib itu, ya, Oke. itu kewajiban. Itu terkait dengan kualitas ekonomi ini ya. Tentunya Iya kita berharap, di tahun-tahun berikut tahun 2026 ini ada peningkatan ya, tidak saja hanya klaim-klaim angka, tapi memang real di lapangan yang kita harapkan. iya. Nah, sekarang apa tantangan pemerintahan Haji Ron Edu ini sekarang ini dalam membangun, masyarakat ini dengan di tengah keterbatasan anggaran Iya, jadi gini, Lombok Timur ini kan hanya bagian dari integrasi, pusat ya? pemerintahan Iya, nasional ya. Dan program-program pemerintah pusat ini kelihatannya memang sangat berpengaruh pada, daerah. daerah itu sendiri, Iya. berjalannya visi misi di daerah. Mmm. Maka ini juga, saya kira memang upaya integrasi dan harmonisasi itu penting Penting. dilakukan, Mhm. tetapi di satu sisi upaya untuk, apa namanya, berinovasi, Iya, ya, kreativitas gitu kreativitas ya, itu juga penting, mutlak dibutuhkan ya? dibutuhkan. Oke. Karena kalau tidak, saya kira ya kita landai-landai aja. Dan, apa Mhm. ya, visi misi smart itu ya hanya sampai di situ saja, Sampai hanya hanya sampai di kata, bacaan saja gitu ya, bacaan ya? kalau tidak ada Mhm. inovasi. Tidak bisa Ya dikatakan bahwa ini pemerintahan Haji Ron Edo ini harus jemput bola, mencari peluang, iya betul, ya. Ya maka baik di pusat atau yang dengan pihak baik ketiga di tuh? pusat maupun kiat-kiat sendiri gitu ya. Oh, Ya sekarang kita lihat misalnya beberapa program, pusat itu kan udah banyak yang masuk iya, ke Lombok Timur ya. ditarik ya, mhm, Seperti misalnya ada lab internasional, iya, rumput di laut, rumput laut di eee, EKAS gitu ya. kemarin ada datang Kemudian menteri apa, kelautan, ya kelautan ya, eee, Trenggono itu. iya. Lalu kemudian ada sekolah Garuda, ada Iya, sekolah rakyat, rakyat ya. ya. Itu Itu yang semua itu pusat semua pusat itu semua? Oke. pusat semua. Mhm, Nah, artinya bahwa itu oke, itu menjadi satu bagian yang memang harus dilakukan oleh dilakukan ya? daerah, karena itu dampaknya juga cukup baik bagi daerah, Mhm, ini bisa, meningkatkan ya? meningkatkan kualitas hidup Iya gitu ya, ya, masyarakat.
Tetapi di satu sisi juga pemerintah harus di sini gitu Iya ya, iya. yang inisiatif Punya di daerah ini harus punya itu, punya kemampuan punya untuk kemampuan dan mendatangkan kemampuan untuk, investor kah? investor dari luar gitu ya. Oh, Supaya apa? Supaya itu bisa menghasilkan tenaga kerja. oke. Karena kalau yang tadi itu Itu sudah ada iya, uangnya, itu ada sudah sudah ada sudah jelas ya, tinggal itu kan kayak ya, proyek gitu, jadi oke, sudah ini. tinggal Iya, nikmati aja hasilnya. iya seperti itu. Maka menurut saya memang itu perlu ada inovasi-inovasi yang perlu Mhm. dilakukan. Selain dari Iya, pusat gitu? selain dari pusat, terutama Mmm, sekali di pariwisata saya kira kemarin iya kita iya. sempat bicara soal Nah pariwisata, itu. itu kan Sampai sangat hari ini belum terlihat ya investor itu. iya, ya Anda itu nggak jadi ada cerita kan, sepi, malah iya. tenggelam ini isu pariwisata ini. Nah, itu kan itu sementara itu adalah bagian dari apa ya, sumber pendapatan yang cukup, Iya, signifikan sebenarnya. iya iya Karena iya. di situ akan bekerja ada hotel, ada Mmm, restoran, restoran, ada transportasi, oke, travel gitu ya. Itu kan mhm, semua bekerja. akses informasi Iya, akses banyak, informasi, iya. itu kan semua bekerja. Nah, Sekarang tapi ini apa ininya gitu ya. diem. Nah, jadi, oke event-event-nya ya event Rinjani kan banyak ya, berapa Oke, kali ya. Nah, itu menurut saya itu penting diukur. Ya, mmm, indikator-indikator penting itu diukur untuk iya kemudian iya, kita lihat, ini apa dampak signifikan buat Lombok Timur, iya iya, ya. Hotel misalnya, benar nggak sih hotel itu penuh di ini misalnya, sementara kita tahu dia datang ke sana balik lagi ke balik Mataram lagi gitu ya. Mataram. Karena memang tantangannya gini, Lombok Timur ini, Mhm, untuk orang tinggal nginep di sini itu kelihatannya agak susah. susah, Kenapa? Karena Lombok ini kecil, kecil, ya. Sementara sentra selama ini semua kebutuhan itu ada ada di Mataram. Mataram, Jadi orang ke Mataram itu satu 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 tempat, jam setengah gitu ya, ya, itu dia dapat semua. semua akses, Ya, jadi semua semua akses dia iya bisa dapat. Nah, maka mungkin mhm, sebenarnya dulu, apa namanya, harus ada pintu masuk iya yang iya, memang langsung masuk ke Lombok Timur. Lombok Timur, Ya, misalnya dulu kan Pak Ali itu Labuan Labuan Haji, Haji itu sebagai sebagai pintu gerbang masuk, ya, gerbang gerbangnya. masuk, Karena kalau nggak ada pintu masuk itu, sulit untuk orang nggak akan bisa ngakses, tetap oke, aja dia ngakses lewat Lembar gitu ya, cukup ngakses lewat Lombok Tengah Lombok gitu ya. Tengah, Ya mesti ujung-ujungnya mesti ke Lombok Tengah, mesti heeh, ke Lombok Barat Mataram, atau iya ke iya, Mataram. iya iya Nah, iya, untuk Lombok Timur itu, apa yang iya, menarik mereka untuk datang sini? secara bypass lah Iya, gitu langsung, langsung ke sini. oh iya iya, Dia harus ke Mataram sana, mmm, harus langsung ke Lombok Timur. oke. Pertanyaannya, apa yang menarik membuat Mereka dia akan tertarik masuk ke sini? sini. Belum Nah, ini ada kan nggak ada, ya. nggak ada. Artinya kita belum punya ikon untuk Nah, pariwisata ini, ikon kita kan paling Rinjani, tapi itu kan ya. geopark. Ya itu sementara itu kan TNGR punya Iya, kerjaan itu kan, heeh, itu punyanya nasional. pusat, Iya, ya. Itu Lombok Timur hanya okelah di situ ada hotel, ada eee, penginapan gitu ya. parkiran mungkin Ya parkir, itu juga Anda iya. ini ya. Ya jadi itu hanya dapat itu saja ya, dapat itu Oh, saja. oke. Nah jadi, ikon kita memang, eee, apa ya, kita ini punya pantai ya, Pantai. pantai. Kalau kita bandingkan dengan, Yang lain lain, kita masih kita unggul, masih bagus ya cuma pantai kita. pengelolaannya masih belum maksimal Nah ya. itu saja sebenarnya. Sehingga orang tidak akan bisa mengambil satu referensi dan kotanya ketika Lombok Timur, "Oh ini loh, Iya, belum ada sama sekali." nah itu yang saya kira perlu Selain di Renjani Rinjani Sembalun, ya, Rinjani. yang punya kita ini nggak ada ya? Oke, paling kalau kita bicara misalnya kain tenun ya, Pringgesile gitu ya, Mhm, kemudian apalagi? apalagi ya, kemudian mangrove gitu ya, yang Oke, yang kemarin bermasalah. berkonflik gitu ya, Teluk Ekas yang kemarin Oke, juga banjir, sempat, banjir ya gitu ya. masih kayaknya banjirnya belum selesai. Ya jadi itu saya Tapi kira itu memang aksesnya cukup jauh lah kalau Eka sini masih ya masih butuh apa ya, transportasi perawatan ya. perawatan lebih Iya, bagus lagi bagus ya. itu. Nah maka itu yang membuat kita kalau pariwisata ini memang Sulit ya sulit ya. mengambil, apa ya, bagian di Nah, pariwisata itu untuk bagian maksimal meningkatkan gitu ya, ya maksimal untuk mereka meningkatkan ini, perekonomian maupun, pendapatan Lombok Timur ya, pendapatan Lombok Timur dari pariwisata kayaknya agak berat berat ya, ya. agak berat, ya. Nah, pasalnya melihat dari sisi mana ini bisa kita kulik ini, mendapat PAD, bisa umpama galian C Iya, galian C atau ini kan apa, iya, galian C ini kan memang di Lombok Timur, cukup banyak ya, banyak, cukup baik banyak. yang legal Cuman maupun masalahnya ya ilegal. kebanyakan yang legal ya, ilegal ya. Iya Jadi iya, sehingga,
ini menjadi kerugian juga buat Lombok Timur Ya ya. disebut dengan kebocoran juga nanti Iya, kan? jelas bocor itu, jelas bocor. Kalau ilegal kan nggak akan bisa ini Dapat kan, apa-apa. dapat apa-apa. Kalaupun Oke. dapat paling orang-orang tertentu gitu ya. Yang backup lah. Iya, yang backup gitu. Nah, Sementara kalau negara dapat apa dia? Nggak ada. Nah, maka saya pikir itu harus jelas. Kemudian yang kedua, sebenarnya pernah kita bahas dulu ya, soal misalnya, pajak ke rumah makan dan rumah restoran. makan restoran. Kayaknya sudah berlangsung kok. Iya, kita ini betul sudah berlangsung ya, Heeh. tetapi itu tidak merata, ya. Hanya tempat-tempat tertentu. Iya iya iya. Ya kalau konsisten, mestinya semua warung yang punya izin, Oke, itu kena gitu kena ya. ya? Itu kena, apa namanya pajak Pajak. ini. Iya iya. Walaupun ini juga akan berdampak bagi yang makan ya, karena yang Iya. pajak itu yang Yang makan. makan gitu ya. Jelas. Jadi sekarang kan di Lombok Timur ini banyak kafe di Lama-lama. mana-mana gitu Iya ya. iya iya. Itu jelas nanti akan nambah 10% di situ. Iya. Jadi misalnya 1.000 ya jadi 1.000, 1.500 Seribu gitu ya, setengah. 1.100 gitu ya. Iya. Jadi, itu contohnya ya. Itu Jadi tidak tidak itu tidak maksimal, merata ya? tidak Berarti merata ya. tidak Karena bisa. saya pernah wawancara dengan beberapa ini, Mhm. restoran di Restoran. Lombok Timur, Mhm. itu hanya tertentu yang Mmm. dikenakan. Iya iya. Kalau Atau dia dilihat semua mungkin skalanya besar baru dikasih, nah, yang jadi mungkin baru muncul ya ya nggak usah. logikanya itu semua yang punya izin, Harusnya. kan harusnya kan itu. Oke. Dia punya, warung kan, dia Mhm. punya izin, kemudian di situ, dia diberikan izin untuk melakukan usaha, izin Mhm. usaha, Oke. ya mestinya ya harus ini, konsisten Iya. gitu kan. Kalau memang pemerintah Heeh, daerah konsisten dalam konsisten menerapkan melakukan itu, aturan itu. aturan itu. Itu peluang dia. Itu saya kira peluang. Mmm. Kemudian yang kedua, Yang parkiran sekarang, di tempat umum, eee, ma ma parkir ini, ya dulu pernah nah, kita bahas juga, parkir ini, sampai hari ini, saya lihat itu kebocorannya tinggi. iya iya Kenapa iya, kebocoran tinggi? Karena parkir-parkir itu ada 2 ya, ada mhm, namanya parkir itu ada retribusi, ada pajak. banyak. Oke, Retribusi itu dipungut oleh negara, oleh mhm, pemerintah daerah. iya iya, Itu yang di pinggir-pinggir jalan atau yang di pasar-pasar yang memang mhm, itu hak yang punya aset pemerintah, pemerintah, aset negara. iya iya. Nah, Kalau kalau yang di yang pajak pertokoan, itu yang privasi-privasi, ya ya, pertokoan, ya itu oke, privasi-privasi, itu pajak nanti harinya. itu masuknya ke pajak ya? Itu pajak. Nanti dia akan dikumpulkan, Oke, uang itunya, kemudian pajaknya 10% atau berapa persen, dibagi, oke, 20% ke daerah daerah, gitu ya. Nah mmm, itu yang saya lihat. Kemudian kenapa dia di daerah kenapa di pinggir-pinggir itu tidak tertibkan, dimaksimalkan, iya ditertibkan, maksimalkan, heeh, tidak ada yang pakai karcis. mmm, Ya jelas saya lihat ini kebocoran. sah sekali, Oh sangat besar. Kalau iya, dia pakai karcis kita bisa kontrol, negara kontrol, bisa kontrol. oke, Ini misalnya hari ini dia hanya dikasih jatah, mhm, target, ya gimana ngontrolnya gitu ya? karena tidak ada Nggak ada barometernya, bukti, nggak iya, ada parameternya. ah, Maka kalau mau dilihat secara lebih detail, maka harus ada karcis khusus, kartu khusus. baik, Kalau dibuat oleh kita lihat pemerintah daerah, misalnya di Lombok Barat ya, mhm kita masuk Senggigi, mhm, itu berbeda parkirnya. oh gitu, Itu namanya parkir daerah pariwisata. pariwisata, Itu dia 5.000. itu ada Ada karcisnya? karcisnya ada Oke, karcisnya. Itu masuk di Mandalika misalnya, Mandalika, itu juga ada ada karcisnya. karcisnya, mhm, Nah, kita di Lombok Timur ini belum ada. 4.000, 2.000, ndak pernah ada. Jadi tergantung niatnya pemberi mah. Iya, jadi masalah begini, kalau memang dia mau memaksimalkan, ya harus ada fasilitas tadi Oke, untuk mengeceknya. mengeceknya, baik. Kalau sekarang bilang, "Oh, dapatnya sekian," tapi saya punya Datanya kan keyakinan datanya mana? iya, Hanya hanya prasangka saja, oke, gitu ya. itu hitungan Ya khayalan lah. khayalan khayalan. Baik, itu merupakan kebocoran yang Itu jelas bocoran, ya, itu jelas karena tidak bocoran. ada, Alat bukti, parameternya. parameter Iya, yang bisa kita pakai. jadi harusnya pemerintah daerah memberikan atau membuat sebuah karcis Karcis, ya. setiap ada, Iya, jadi tempat itu bisa parkir, kita cek, ya dia baik bisa yang cek. pajak maupun retribusi Kalau pajak dia sendiri, sendiri ya? ya, karena Oke, dia bisa ngatur sendiri anunya. Dia kan, privatisasi, iya iya. privatisasi. Nanti dia ngitungnya pajak Oke, pendapatan, baik. ya. Kalau itu kan, dari yang punya lahan, Lahan, iya. itu nanti kan tinggal Pajak tinggal pajak ke bagi, negara, iya iya 10% umpama. iya.
Tapi yang retribusi ini yang harus Iya, harus itu di ini, kan pasar, pinggir-pinggir jalan itu kan aset taman, pemerintah, iya, taman, pasar, pasar, ya, pokoknya semua aset pemerintah yang tempat dipakai oleh publik, wisata gitu, iya, aset wisata, itu semua kena retribusi, harusnya menggunakan karcis karcis, agar iya, tidak terjadi kebocoran. kebocoran, gitu. Ini potensi untuk meningkatkan PAD kan Oh, kalau sangat memang. besar potensinya. Tap Coba misalnya kalau di Labuan Haji itu, mmm, di Labuan Haji itu kan milik pemerintah itu, milik iya, iya, negara itu ya. Coba, pernah nggak ada orang pakai karcis. karcis itu? Kecuali mungkin yang dulu yang ada di sebelah barat itu, Iya, iya, yang pakai karcis 10.000. 10.000. Iya, itu Par parkir mobil satu iya, iya, iya. 10.000. Sempat saya Kom protes itu. iya, komplit. Ini siapa yang buat ini? Iya, iya, iya. Sementara di Nggak ada undang-undangnya capnya. itu kan, Iya. undang-undang kan kalau Perda itu kan, Mhm, 4.000 kan, 4.000 ya. 4.000 mobil, Mobil motor 2.000, 2.000, iya. seperti itu. Dan ini termasuk yang besar di Lombok Timur. Itu besar Di ya, Mataram itu, 1.000 motor, 2.000 mobil kalau di mobil. situ, gitu. Kita termasuk besar di Lombok Timur itu. Malah ada yang sampai 10.000. Ada. Siapa yang buat itu? Berarti kan Iya. tidak dikoordinir ini kan? Nah, itulah makanya saya bilang, Mmm, jangan sampai ada negara dalam negara. oke. Iya. Itu potensi-potensi PAD Ya, dalam PAD konteks yang memang bisa dimaksimalkan, dimaksimalkan, selain, gitu. apa ya, makan tadi. Rumah makan, restoran, Iya, gitu ya. iya. Ya maka Eee, menurut saya, mhm, jangan hanya di pajak PBB misalnya, sekarang kan lagi bagus nih ada iya, fatwa MUI ya, iya, iya, mengharamkan kepada penegara untuk heeh, memajaki, 9 pokok bahan pokok. makanan. Oh, Mmm, jadi termasuk kalau kita beli beras, kalau kita beli telur gitu telur, ya, nggak boleh nggak boleh dipajak dipajak, itu. oke. Termasuklah sebenarnya itu pokok primer itu, Iya, iya, rumah sandang ya, pangan ya? sandang pangan dan papan. Iya, tapi Nah, nyatanya kita masih masih dipajak masih ini ya. pajak ya? Nah, Oke, ini saya pikir menarik itu, karena memang bagaimana ceritanya kita udah berlama-lama tinggal di tinggal situ, sana, kemudian kita dipajak. pajak tiap tahun, Ya, kecuali kita kita misalnya itu gunakan untuk usaha, investasi, heeh, usaha, jelas itu iya, ada iya, nilai tambah gitu ya. mhm, Ini nggak ada nilai tambah tambah gitu ya, hanya tempat tinggal, hanya tempat tinggal saja. oke. Iya, Nah ini, eee, potensi juga ya, artinya di dalam konteks, bagaimana tidak membuat masyarakat menjadi sapi perahan juga dalam hal iya, ini. Harus punya kreativitas lagi lebih betul. jauh untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Ya intinya begini, di negara-negara di daerah yang maju itu rata-rata memang dia meningkatkan apa, industri ya, Mhm, dunia industri. Jadi itu yang bisa meningkatkan lapangan pekerjaan. oke. Nah, kemarin awal berkuasanya Iran misalnya, dia membuat ada pabrik porang di Pringgebaik. Kebayang. Sekarang dia berhenti karena tidak ada yang diproses gitu ya, karena Itu nggak ada bagaimana bahan ceritanya? bakunya. Itu penghitungannya Jadi bagaimana begini, bisa bisa kami berhenti? Universitas Gunung Jati itu pernah, melakukan, apa ya, kerjasama dengan Bapeda ya, Mmm, waktu itu, tentang prospek porang di Lombok orang, Timur oke. sebenarnya. Kalau dari segi keuntungan itu, keuntungannya, besar Besar ya. ya, bisa? Artinya, petani itu Mhm, memang untung kalau dia, apa, kalau dia tanam itu, gitu iya, ya. iya. Karena dia ini tanaman yang bisa dinaungi ya, Oke, dinaungi oleh ini, maka dia tumbuh di hutan-hutan hutan, gitu ya. iya. Nah, problemnya perusahaan ini, apa namanya, industri porang Orang, ini, iya. dia tidak bisa menyuplai bahan Bahan baku mentah, secara kontinu. berarti bahan mentahnya nggak ada? Nah, kurang ya, tidak ada. Oh gitu. Sehingga sementara dia itu sehari 10 ton, Mmm, gitu ya, apa, kemampuannya untuk produksi, produksi, gitu ya. sementara Nah, sementara ketersediaan ketersediaannya bahan baku, nah, kurang, kurang. Bahkan yang menarik sebenarnya adalah kalaupun ada bahan baku, yang menyediakan itu siapa? mmm, Yang beli bahan baku luar, dari apa, dari masyarakat itu siapa? siapa? Oh gitu. Negara investasi nggak di situ? Itu kan Oke. bantuan dari pusat itu. Iya, iya, iya. Nah, sekarang yang beli bahan bakunya untuk diproduksi itu siapa? Berarti sampai sekarang ini bagaimana nasibnya? Saya dengar itu kan tidak jalan, Jangan karena ada tidak soal tadi. tidak Kalau produksi? pertama produksi, karena produksi Mmm, itu orang itu kan bisa jadi bubur ya, iya, iya, iya. tepung, bisa Tepung, jadi chip, iya. yang itu diimpor ke Jepang, ke China Mmm, gitu ya. Itu sebenarnya potensinya besar. berarti Nah, itu swasta ya? Logikanya karena dia Itu punya bantuan negara pemerintahnya? BUMD Oh, UMD sebenarnya, ya? Heeh. BUMD, mungkin Agrus Lapangan siapa yang kelola dia. Oh gitu. Jadi mestinya itu kalau itu jalan maka ada lapangan pekerjaan di situ, Oke, gitu loh ya. Petaninya itu oke, masuk, masuk, iya, kemudian ada lapangan pekerjaan di baik. situ, maka itu bagus.
Kalau itu Iya. jalan gitu ya. Kalau jalan. Kalau jalan. Nah Oke. artinya Bung Haro juga misalnya di Lombok Timur ini potensi, apa ya, tomat ya, tomat kita banyak, cabe kita banyak, Banyak. kemudian apalagi sekarang misalnya NTB ini jadi Tumbuh. apa itu lumbung, bawang putih Bawang misalnya, putih. bawang merah kita juga oke. Oke. Nah semua itu keluar itu bahan mentah, Mmm. dijual itu bahan mentah. Bawang mentah. Nah pertanyaan kenapa di sini tidak ada pengolahan, Pengolahan. bawang merah misalnya menjadi, Iya iya. apa namanya, bawang goreng Bawang misalnya. goreng, iya iya, betul. Ini belum Kemudian ada. nah itu industri. Kemudian kenapa misalnya tidak tomat menjadi saus misalnya, Saus, oke. itu kan banyak kita. Dan Harusnya. itu harus memang ini problemnya adalah bagaimana pemerintah ini juga harus Mhm. menyiapkan lahan atau Lahan. memberikan keyakinan pada Petani. petani untuk dia nanam dan dibeli. Dibeli sama pemerintah. Iya, Dan dibeli, siapkan, disiapkan oleh pemerintah. apanya, barangnya untuk Iya, mengolah jangan itu. nyuruh-nyuruh saja tapi nanti begitu dia ini nggak dibeli. Udah panen mau ke mana ini? Mau ke Oke. ini juga harus dipastikan sebenarnya. Baik. Jadi kalau itu tidak ada kepastian itu, Mhm. maka sirkulasi usaha itu nggak akan Nggak terjadi, jalan ya? nggak jalan. Bagaimana mau meningkatkan, ini pendapatan masyarakat? Oke. Bagaimana menghasilkan lapangan pekerjaan kalau itu Mhm. tidak terjadi? Oke. Iya, saya pikir itu yang perlu dilakukan Di sektor dari industri ya, harusnya industri ya, seperti itu seperti itu ya. disiapkan ya, Iya untuk bahan-bahan mentah yang melimpah di Lombok Timur iya, ini harusnya disiapkan ya. produsennya, iya. Ini yang masih belum ya. Nah, contoh misalnya, okelah itu mungkin kalau itu program punyanya Pemda provinsi ya, tembakau itu, Tembakau ya ya, yang pemotong. dipotong itu. Oh. Itu kan sebenarnya tujuannya itu mengumpulkan Mhm. produsen-produsen rokok di Lombok Timur supaya Masuk tidak situ. ada rokok ilegal gitu ya. Oke. Mereka beroperasi di situ kemudian dijual gitu ya, Mmm. bisa akses penjualan keluar. Luas semua. Tapi faktanya Jajanan juga. nggak jalan. Nah ini saya kira yang perlu memang harus harus diperjuangkan Perjuangkan. ya. Kita punya tembakau yang sangat luar Bagus biasa ya, bagus gitu ya, diakui ya diakui bahkan produk-produk kalau, Lombok ini. ustad pergi ke Heeh. sana, ke Sampurna sana, itu tembakau Lombok itu dia nomor 2 dari bawah, dari Oke. atas, itu Grade-nya tinggi. grade-nya itu, tinggi, ya. Jadi itu luar biasa, itu kan Oke. semua tujuannya kan bagus itu, supaya Oke. lapangan pekerjaan itu Masuk ada. ya. Oke. Nah, jadi kalau hanya menjual kemudian okelah memang ada di PT-PT itu Mhm. kan ada tukang grinder, Grader, ada iya iya, tukang orang-orang Lombok ya. kelompok yang memang Iya. itu, tapi itu kan dia tidak Tidak kontinu, iya, tidak kontinu, itu hanya hanya skala. hanya Dia berkala musiman ya, ya, musiman musiman. saja, Oke. temporer gitu. Baik, Nah itu ya. Banyak sebenarnya potensi-potensi yang harus iya digarap, yang bisa dimaksimalkan di Lombok Timur ini untuk iya, intinya meningkatkan tadi sebenarnya, iya, eee, mem apa, me menyiapkan. menyiapkan lapangan pekerjaan, Mhm. kemudian pemerintah itu menjamin kontinuitasnya, Iya, sehingga orang masyarakat itu tenang gitu ya, tenang. Menanam umpama ya ada jaminannya. ada jaminannya gitu ya. Disuruh Baik nanam itu tomat, ini iya ada jaminannya. jaminan untuk Oke. dibeli gitu ya. Kemudian, akses modal ya, Mhm. itu penting kita Penting, juga iya iya ini iya. karena, tanpa modal kan nggak bisa kita Iya, jalan berarti gitu ya. pendataan pendataan yang benar ya, Iya, pelaku-pelaku UMKM ini iya, harus jelas juga. harus diperjelas ya. Oke, baik itu dan mungkin mungkin, sebagai penutup ini Pak Saleh terkait dengan, Mhm, pencapaian 1 tahun Haji Iron ini, apa yang sudah dilakukan dan ke depannya seperti apa supaya tercapai visi misi Semangat ini iya yang jadi Pak Saleh lihat? memang 1 tahun ini kan Iya baru berapa jadi ya, 25% lah ya, iya, 25% atau bahkan 20% 20%. dari angka, 100% ke Mhm. depan. Ya tentu, pencapaian 2025 Mhm. ya mungkin memang tidak ada yang, Menonjol ya? terlalu menonjol gitu ya, tidak yang menonjol, tetapi usaha saya lihat itu Mhm. usaha-usaha untuk terus me memberikan apa ya, Pelayanan pelayanan, kemudian meyakinkan, lalu masyarakat ya? kemudian, memberikan apa namanya itu, kepastian kepada masyarakat gitu ya, terus berupaya gitu ya. Iya iya. Dengan menggandeng, teman-teman media gitu ya, untuk Mmm. menyampaikan ke publik Oh, hasil-hasil hasil-hasil baiknya iya gitu ya. iya iya. Tapi hasil tidak baiknya juga harus disampaikan Apa ya? sebenarnya Iya supaya, iya. Tahu tahu apa masyarakat
bisa membandingkan Kendalanya gitu ya, apa gitu? kendalanya apa, supaya mungkin masyarakat juga bisa bantu kalau memang Wah, bisa bantu gitu ya. Nah oke. kemudian, eee, ke depan saya kira Mhm, tadi kita sudah bahas beberapa poin ya, mhm. terutama sekali berkaitan dengan, bagaimana pemerintah daerah, meningkatkan pendapatan, Pendapatan di tengah dengan ya, iya, dengan adanya apa tadi, pengurangan-pengurangan gitu ya, dari pemerintah pusat. iya iya, anggaran. Dan juga saya kira efisiensi itu, gitu, Harus efisiensi itu jelas ya, wajib dilakukan. harus jelas Harus mana jelas, mana-mana yang memang, mhm, diefisiensi dan, mana yang di-support. kenapa yang harus mana yang harus di-support secara maksimal. Oke oke. Saya kira, kalau itu dilakukan maka ya mungkin ya, Ya, Smart ini itu Smart ini bisa, bisa menjalankan seperti apa yang, diinginkan itu ya, oke. seperti Smart itu ya. Nah, Mhm, kalau, tidak ada upaya-upaya itu saya kira mungkin juga, apa, kita hanya bicara, sekedar sekedar bicara di gitu ya, lisan di saja. lisan saja. Maka kemudian penting juga dulu pernah kita bahas ya, Hmm, Iran ini kan punya link dengan pusat cukup pusat. baik gitu Satu ya. frame ini kan? Satu inilah, Ya, satu garis I lah gitu ya, garis komando gitu iya ya. iya iya. Satu partai lah. Satu partai. Oke. Ini saya pikir kalau ini juga, Keuntungan ya? iya ada keuntungan kalau emang itu bisa dipakai ya, Maksimal lah. Oke. maksimal gitu ya. Sehingga komunikasi politik, itu saya kira dengan pusat tidak buntu. Hmm, Nah, itu mencair dengan, relasi politik tadi, harusnya bisa ya digeret seperti itu. program-programnya Ya gitu. mestinya itu bisa dilakukan, apalagi dengan misalnya mengangkat beberapa apa ya, Mhm. staf ahli yang Staf ahli ya, ahli-ahli itu ya, staf khusus gitu staf ya. khusus. Yang memang tujuannya sebenarnya itu Iya kan iya. mengevaluasi visi misi. Nah, sebenarnya kita ingin tahu Apa hasil apa hasilnya, evaluasinya 1 tahun ini? evaluasinya 1 tahun ini dari staf khusus Satu tadi, tahun ini dari staf khusus staf ini. khusus itu ya, Harusnya muncul kan, muncul gitu ya. dari bidang ini, dari bidang itu. Sehingga kita bisa lihat, Oh gitu. tapi apa yang terjadi ya, malah ada yang sudah mundurkan diri misalnya. Iya Ya iya jadi iya, satu ya iya, nah bidang jadi tenaga kerjaan, iya jadi yang lain sunyi. iya, nah itu kita ingin Iya tahu iya. gitu ya. Oke. Maka kalau dulu waktu melantik, Mhm. Staf apa, khusus kalau nggak salah dia lantik itu kepala kepala pasar ya, pasar ya, menargetkan bahwa pasar-pasar ini harus sekian sekian sekian, sekian. Anda kalau bisa kita kinerja akan kita lihat kalau Anda tidak benar gitu Iya ya. iya iya. Nah mestinya staf khusus juga begitu dong, ya. Oke. Apa kerjaannya itu lalu kemudian apa Mhm. capaian-capaiannya itu mestinya diungkit ke publik, sehingga Hasilnya. kita hasil tahu karena Baik. tujuan dia ada di situ adalah membantu Membantu pemerintah bupati, daerah, ya. bupati, dalam rangka mempercepat visi misinya, Oke, gitu di ya, bidang yang dan bidang yang ditentukan. ada tadi, gitu ya. Oke. Itu saya kira. Jadi, Oke sehingga oke. dengan demikian, apa namanya, kita berharap ya, 4 tahun ke depan ini, Ada waktu masih? masih ada waktu Iya 4 ya. tahun, itu, saran saja ya, saran Mhm. saja kepada pemerintah Lombok Timur ini bahwa, eee, coba berhenti terlalu fokus pada, Mmm, apa namanya, keinginan ini, keinginan berkuasa. pendukung gitu ya. Oke. Tim Jadi ses. tim sukses gitu ya. Iya. Coba itu dikurangi itu ya. Jalan sesuai dengan koridor aja Iya, dulu. coba sesuai dengan koridor, jadilah Anda itu sebagai pemimpin Lombok masyarakat Lombok Timur. Timur, Oke. bukan pemimpin kelompok tertentu, Mhm orang-orang tertentu gitu mhm. ya, yang kemudian itu ya sebenarnya Anda sedang dirugikan, Disandra Anda disandar dan dirugikan. oleh tim sendiri. Ya jadi itu saya kira memang harus Oke. ini, apalagi misalnya ada isu-isu misalnya ada keretakan bupati waktu bupati Mmm, gitu ya. Nah itu saya pikir memang ini isu-isu yang, kurang baik lebih gitu ya. lama ya. Okelah mungkin nantilah mau mendekat-mendekat sana Iya ya, iya. Ini itu masih mungkin baru ada kok. ini ya, ya masih ini waktu yang masih lama, ya Mhm. maka coba itu dihindari Oke gitu oke ya, oke. sehingga fokus saja apa yang bisa anggaran-anggaran itu untuk rakyat, Itu rakyat. ya. Prioritaskan. Ya, Oke. prioritaskan. Jadi Oke oke. jangan terlalu fokus pada kemauan tim sukses gitu ya, atau orang-orang terdekat Iya atau iya. pembisik-pembisik begitu ya. Iya iya. Tapi fokuslah pada apa yang Anda tawarkan ke rakyat dan Apa apa yang yang pernah rakyat dijanjikan. butuhkan Iya. hari ini, gitu Pernah ya. dijanjikan itu harus Iya, jadi harus prioritas. dituntaskan gitu ya, Oke. dituntaskan. Baik Saya kira begitu. baik, terima kasih Pak Saleh atas waktunya yang tentunya ini yang menjadi, masukan yang baik untuk pemerintah daerah Lombok Timur. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.